51. Diketahui atom X yang mempunyai 26 elektron dan 30 neutron dapat membentuk senyawa XO dan X2O3. Pernyataan yang benar. Oke. X punya 26 elektron dan 30 neutron. Berarti nomor masanya 56 ya. Tadi udah gue jelasin notasi unsur pas bagian nomor 48. Nah, X26 kita bikin konfigurasinya sama kayak nomor 36. Langsung pakai gas mulia aja lebih cepat. AR18 4S2 3D6. Ya, langsung satunya salah. Dari konfigurasi ini kita bisa lihat elektron valensi yang menentukan golongannya. Paling belakang D, berarti ini golongan transisi atau golongan B. D tambahin sama S-nya, berarti golongan 8B, golongan transisi. 3-nya benar. Golongan transisi punya lebih dari satu bilox atau punya banyak bilox. Dan ini pun dibuktikan dengan senyawanya XO. Ingat O itu min 2, berarti X-nya plus 2. X2O3. O min 2 dikali 3, maka X-nya plus 3. Ada 2 jenis biloxnya di sini. Berarti 2 benar. Konfigurasi X pada XO lebih stabil dibanding dalam X2O3. X dalam XO berarti X2 plus ya. X konfigurasi kayak gini. Nah, X2 plus artinya melepas 2 elektron. Ingat yang dilepas adalah dari kulit terluar dulu. Kulit terluar itu yang angkanya paling gede. Nih 4, nih 3. Artinya ini kulit keempat, ini kulit ketiga. Mana yang lebih gede? 4 ya. Maka 4S ini dulu yang dilepaskan. Berarti X2 plus ngelepasin 2 elektron jadi AR18, 4S-nya 0, hilang dua-duanya. Langsung 3D6. Sedangkan X3 plus ngelepasin 3 elektron. AR18, 4S dilepas duluan dua-duanya. Terus satu lagi dari 3D-nya. Tinggal 3D5. Dan kalau kita lihat D itu 5 orbital. Diisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngisi ke atas dulu semua ya. Sedangkan 3D5 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata 3D5 ini satu semua nih, atau bisa dibilang setengah penuh. Nah dalam konfigurasi kayak gini, setengah penuh ini lebih stabil daripada yang enggak sama sekali. Jelas yang paling stabil adalah oktet duplet, abis itu penuh setengah penuh. Daripada yang enggak sama sekali ini lebih enggak stabil. X2O3 lebih stabil daripada XO. Ini juga salah. Oke, ini yang benar 2 dan 3. Nggak ada jawabannya ya. Mungkin ada salah ketik nih di soalnya. 52. Jika sebuah paku besi Fe dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, maka pada permukaan paku akan terdapat endapan logam berwarna kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ingat deret volta deh, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Zaman Caesar Firaun, Cindi Koni senang pembagian harta, cumi hangus agak pahit au. Oke, ini lanjutin sendiri ya. Yang penting udah kelihatan aja nih. Ada Cu dan ada Fe. Di deret volta makin ke kanan, E0 makin besar, makin mudah mengalami reduksi. Dan sebaliknya makin ke kiri,
E0 makin kecil, makin mudah mengalami oksidasi. Berarti Fe E0-nya lebih kecil akan mengalami oksidasi. Cu E0-nya lebih gede akan mengalami reduksi. Kalau gua tulisin reaksinya, Fe akan teroksidasi. Fe2+. Cu-nya akan reduksi ini ya. Ini CuSO4 kan Cu2+ ya. Cu2+ SO4 2-. Gue tulis aja Cu2+ akan mengalami reduksi. Maka ion Cu2+ terreduksi menjadi Cu. Bener ya? Terjadi reaksi redoks Fe tambah Cu2+ jadi Fe2+ tambah Cu. Sesuai 3. Logam besi lebih mudah teroksidasi daripada tembaga. Dari deret volta kelihatan potensial reduksi standar E0-nya Cu2+ Cu lebih dari E0-nya Fe2+ Fe. Udah kelihatan juga. Bener semua jawabannya E. Mungkin kalau ada yang mikir, ini logam berwarna kemerahan tuh apa? Ini adalah logam Cu, endapan Cu. Kemerahan mengkilap-mengkilap kayak gitu. Kayak kalau lu pernah lihat isi kabel, itu adalah tembaga. 53. Sejumlah tertentu senyawa 4,5-dimetil 2-heptena dihidrogenasi tepat memerlukan 5,6 liter gas H2 diukur pada STP 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer menggunakan 150 mg serbuk platina sebagai katalis. Pernyataan yang benar. Ini adalah alkena dihidrogenasi. Hidrogenasi itu reaksi sama hidrogen. Alkena biasa ya mengalami reaksi adisi dari alkena yang ada rangkapnya nanti jadi alkana. Dan untuk soal ini spesifik ditambahin sama hidrogen. Alkena itu punya rumus CnH2n, kalau alkana punya rumus CnH2n plus 2. 45-dimetil 2-heptena. Hepta itu C-nya 7. Dimetil ada 2 C ya. Totalnya 9. Berarti alkenanya punya rumus C9. H-nya pasti 18. Boleh lu hitung, lu bikin strukturnya, lu hitung H-nya kalau nggak percaya. Ditambah H2, maka jadi alkana. Dengan jumlah C yang sama 9, H-nya jadi 20. Dan emang sesuai sih, 18 tambah 2 kan 20. Alkana bener. Kalau satu bener biasanya 3 juga bener nih. Katalis. Katalis ini zat yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau mencari mekanisme lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Kalau di awal ada 150 mg, maka di akhir pun pasti sama 150 mg. Jumlahnya sama ya, tapi mungkin ada perubahan sedikit karakteristiknya. Misalnya dari efektivitas penggunaannya bakal berkurang sehingga harus diganti katalisnya, atau mungkin bentuknya sedikit berubah dan lain-lain. Tapi untuk jumlahnya tetap sama. Itulah katalis. Yang kedua, pada reaksi ini terjadi reduksi. Oke, cek biloxnya. Biasa ya kalau senyawa karbon tuh harusnya kita cek satu-satu. Tapi kalau cuma mau lihat reduksi oksidasi, boleh secara umumnya aja. Secara konsep, cara ini salah, tapi nggak apa-apa karena cepat. Dan hasilnya pun kalau cuma buat reduksi oksidasi, sama dengan cara yang konsepnya bener. Hidrogen plus 1 dikali 18 plus 18. Berarti karbonnya min 2. Hidrogen plus 1 kali 20 plus 20. Berarti total karbonnya min 20. Itu buat 9 karbon. Berarti buat 1 karbon min 20 per 9. Min 2,22 sekian. Min 2 ke min 2,22 sekian. Turun ya. Turun mengalami reduksi. Ya, ini benar. Turun mengalami reduksi. Kita buktikan boleh 4,5-dimetil 2-heptena. Heptena C-nya 7.
45 dimetil. Kasih hidrogen. 2 heptena. Jadi alkana. Nah ya, alkananya yang berubah bagian rangkapnya ini jadi tunggal. Penentuan bilox untuk senyawa karbon. Antar karbon kita anggap sebagai senyawa yang berbeda. Berarti nih C yang kiri, CH3. H plus 1 dikali 3 plus 3. Maka karbonnya min 3. CH. H-nya plus 1, C-nya min 1. CH lagi. H-nya plus 1, C-nya min 1. Yang lain tetap sama, tinggal dihitung aja. Cuman nggak berubah nih, jadi biarin aja. Karena yang berubah pasti C nomor 2 dan nomor 3 aja. Kan yang bereaksi itu reaksi kimia. Bagian yang diserang adalah yang paling reaktif, rangkap atau gugus fungsi. Jadi yang berubah adalah bagian rangkapnya ini. Jadi tunggal kayak gini. Nih yang alkana yang bawah, H plus 1 dikali 3, maka C-nya min 3. Sama kan C nomor 1? Karena yang berubah emang cuma C nomor 2 dan 3 aja sih sebenarnya. C nomor 2. H plus 1 dikali 2, maka C-nya min 2. H plus 1 kali 2, C-nya min 2. Nah, ini dia yang berubah. Nomor 2 dan nomor 3. Dari yang awalnya min 1, berubah jadi min 2. Gitu juga C nomor 3. Mengalami reduksi. Dan yang keempat, hasil reaksi terbentuk 31,5 gram. Oke, biasa ya, reaksi disetarain, ini udah setara, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Gas H2-nya ada volume diukur STP. Mol sama dengan volume STP per 22,4. Berarti molnya H2 5,6 per 22,4. Seperempatnya ya. 1/4 mol. Berarti H2-nya 1/4 mol. Koefisien 1 1/4 mol. Koefisien 1 juga 1/4 mol juga. Nah ini gram. Biasalah mol itu gram per mr. Bisa dihitung mr-nya. Karbon 12, H itu 1. Berarti 128 ya. Maka 128 dikali 1/4. 32 gram. Ya, ini yang salah. 1, 2, 3 jawabannya